Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang ulama besar yang bernama Syekh Mansur bin Ammar bin Katsir. Syekh Mansur bin Ammar bin Katsir adalah seorang sufi dan ulama besar masyhur dan soleh. Beliau ahli berpidato dan bertinggal di Marwah, Basrah. Hidup pada zaman dinasti Abbasiyah. Sufi terkenal di zamannya ini pernah berpesan, barang siapa takut musibah dunia, maka musibah itu akan menimpa agamanya. Dia juga mengatakan, sebaik-baiknya pakaian seorang hamba adalah tawaduk dan mengalah. Sebaik-baiknya pakaian orang arif adalah takwa. Hal itu sebagaimana firman Allah pada Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Kisah pertaubatan Mansur bin Ammar justru sangat unik. Awalnya, saat beliau sedang berjalan, tiba-tiba menemukan secari kertas bertuliskan lafal Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau mengambilnya, dan ketika tidak menemukan tempat untuk meletakkan secari kertas itu, ia justru menelan kertas itu di dalam mulutnya. Ketika malam tiba, saat tidur pulas, tiba-tiba seolah-olah beliau mendengar seorang berkata kepadanya, "Semoga Allah membukakan pintu hikmah karena penghormatanmu terhadap kertas itu." Dan demikian awal mulanya keislamannya. Beliau banyak berdakwah di berbagai tempat, dari Irak sampai ke Mesir, dan orang-orang sangat mencintai dan mengagumi beliau. Sampai-sampai kalau beliau membuka majelis pengajian, semua toko tutup dan pasar sepi karena semua orang menghadiri majelis Mansur bin Ammar, dan mereka mengetahui keutamaan majelis zikir dan ilmu yang diadakan oleh Mansur bin Ammar. Mereka memanggilnya Syekh Mansur bin Ammar. Suatu hari terdapat seorang pemabuk yang memiliki seorang budak laki-laki. Suatu ketika, si pemabuk itu berencana mengumpulkan kawan-kawan sesama pemabuk untuk makan bersama. Si majikan yang pemabuk itu akhirnya menyuruh budaknya untuk membeli makanan. Budak tersebut olehnya diberi uang 4 dirham. Si budak lalu berangkat melaksanakan perintah majikannya. Namun ketika dalam perjalanan semua toko tutup karena orang-orang pergi menghadiri majelis Mansur bin Ammar. Bingung karena tak ada satu toko pun yang buka, maka si budak memutuskan ke majelis Syekh Mansur bin Ammar. Saat itu, di hadapan para jamaahnya, Syekh Mansur sedang menggalang dana untuk diberikan kepada para fakir miskin. Syekh Mansur berkata, "Siapa saja yang mau menyedekahkan 4 dirham miliknya, maka akan aku doakan dengan 4 hal yang dimintanya." Mendengar hal itu, si budak pun tertarik untuk menyedekahkan uang yang dibawanya. Ia lantas datang ke depan menemui Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur menanyakannya, "Kamu mau doa apa?" Si budak menjawab, "Aku ini budak. Aku ingin menjadi orang yang merdeka." Lalu Syekh Mansur dan seluruh hadirin di majelis mengaminkan doanya yang pertama. Lantas yang kedua, "Doa apa lagi?" tanya Syekh Mansur kepada si budak itu. "Aku ingin uang dirham yang telah aku sedekahkan itu diganti Allah, karena uang itu sebenarnya bukanlah uangku, tapi uang majikanku," jawab si budak. Syekh Mansur dan seluruh hadirin pun kembali mengaminkan doanya. Ia lalu bertanya lagi tentang doa apa yang diminta si budak. Untuk yang ketiga, si budak mengatakan ia ingin majikannya yang pemabuk itu bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Kembali, Syekh Mansur dan seluruh hadirin pun mengaminkan doanya yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat,
Syekh Mansur bertanya lagi terkait doa yang diinginkan si budak. Si budak berkata, "Aku ingin Allah mengampuniku, majikanku, wahai engkau Syekh, dan jamaahmu." Dan seluruh hadirin Syekh Mansur pun berkenan kembali mendoakannya. Setelah itu si budak pun kembali kepada majikannya dengan tangan kosong. Karena sangat lama si majikan menunggu, si majikan pemabuk itu bertanya kepada si budak, "Kenapa kamu terlambat? Ada apa?" Si budak menceritakan semua hal yang telah ia lalui dan alami. Si majikan bertanya tentang doa apa yang dimintakan kepada Syekh Mansur. Si budak berkata, "Yang pertama, aku ingin menjadi orang yang merdeka." Si majikan menjawab, "Baiklah, setelah ini pergilah, kamu sekarang merdeka. Lantas apalagi permintaan doamu yang kedua kepadanya?" tanya si majikan. "Aku meminta kepada Allah agar Allah mengganti uang yang telah aku sedekahkan tadi," jawab si budak menjelaskan. Si majikan menjawab, "Ini, aku beri kamu 4.000 dirham, dan aku tidak menganggap uang yang tadi telah kau sedekahkan adalah hutang." "Lalu doa apa lagi yang kau minta?" tanya si majikan. "Aku meminta kepada Allah menerima taubatmu." Si majikan menjawab, "Baiklah, iya, sekarang aku telah bertaubat kepada Allah." "Lalu doa apa lagi yang engkau mintakan yang keempat kepada Syekh Mansur?" "Aku meminta agar Allah berkenan mengampuniku, Anda, Syekh Mansur, dan seluruh jamaah yang hadir pada saat itu," jawab si budak. "Kalau ini bukan wewenangku," jawab si majikan. Majikan itu lantas menemui istrinya, menceritakan peristiwa yang baru saja dialami sambil menangis. Satu keluarga itu akhirnya bertaubat atas semua kemaksiatan yang biasa mereka lakukan. Beberapa hari kemudian, si majikan itu bermimpi mendengar ada suara yang berkata, "3 permintaan kau berikan, dan aku cuma 1 permintaan tidak aku berikan. Kamu sangka dirimu lebih berdermawan dari aku? Ketahuilah, aku mengampuni dosamu, dosa budakmu, dosa Mansur bin Amr dan yang hadir di majelis itu." Saat terbangun, dia merasakan kegirangan dengan apa yang didengar dalam mimpinya, sebuah isyarat bahwa Allah mengabulkan doa yang keempat. Dia segera mencari bekas budaknya untuk mengabarkan isi mimpinya. Kisah tersebut terdapat dalam kitab Al-Risalah Al-Qusairiyah karangan Al-Imam Abu Al-Qasim Al-Qusairi. Dalam kisah yang lain tentang Mansur bin Amr diceritakan, pada suatu ketika Mansur bin Amr menjalankan ibadah haji. Dia tinggal di salah satu kampung di Kufah. Pada suatu malam yang gelap, karena suatu keperluan, dia pergi keluar rumah seorang diri. Ketika sedang berjalan sendirian, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang memelas, "Ya Allah, demi keagungan-Mu, aku tidak menghendaki perbuatan maksiatku ini untuk menentang-Mu. Kulakukan ini bukan karena kebodohanku, tapi kusadari diriku terperosok ke lembah kemaksiatan ini. Kini aku mendambakan anugerah-Mu, sudilah Engkau menerima alasan ini. Jika antara aku dan Engkau ada tabir, sehingga Engkau tidak menerima alasanku ini dan tidak mengampuninya, betapa lamanya aku akan menanggung nestapa dan siksa." Kemudian suara itu diam. Mansur menyusulnya dengan bacaan ayat suci Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar dan keras, serta tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Kemudian Mansur mendengar jeritan yang keras dan sesuatu yang bergerak-gerak. Tidak lama kemudian gerakan itu berhenti. Syekh Mansur lalu meninggalkan tempat itu dan meneruskan langkahnya untuk menyelesaikan keperluannya. Keesokan harinya, Syekh Mansur mendatangi tempat tadi malam dia mendengar suara itu. Akan tetapi, di tempat itu terlihat banyak orang bertakziah.
Di situ ada seorang perempuan tua menangis di samping mayat seseorang gadis. Ternyata perempuan itu adalah ibu si mayat. Sang ibu berkata, "Pasti Allah akan membalas yang telah membunuh anakku ini," kata ibu itu di sela tangisnya. Si ibu bercerita, "Saat itu anakku sedang sholat. Kemudian dia jatuh tersungkur hingga meninggal karena mendengar bacaan ayat yang dibacakan oleh seseorang dari luar kamarnya." Mendengar hal tersebut, Syekh Mansur bin Amr sangat bersedih hatinya. Beliau tidak menyangka bahwa ayat yang dibacakannya pada tadi malam ketika dia keluar rumah menyebabkan seseorang meninggal dunia. Pada malam harinya, Syekh Mansur memimpikan gadis yang meninggal dunia itu dalam tidurnya. Syekh Mansur bertanya, "Apa yang diperbuat Allah terhadapmu?" "Allah memperlakukanku seperti perlakuannya kepada syuhada Badar," jawab gadis itu. "Mengapa demikian?" tanya Syekh Mansur. "Sebab mereka mati karena penggalan pedang Zat yang Maha Pengampun," jawab gadis itu. Demikianlah kisah ini disampaikan, dan semoga dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.